Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun kita belajar dari rumah. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi lembaga sosial, yang mana ada lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, langsung saja Ibu mulai dari yang pertama, yaitu lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Kira-kira kalian bisa menjawabnya? Sebelum itu, mari kita lihat pengertian dari lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi, yang mana fungsi utamanya adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat secara luas. Berikut pengertian lembaga ekonomi. Setelah itu kita masuk ke struktur lembaga ekonomi, yang mana struktur lembaga ekonomi ini dibagi menjadi 3. Ada sektor agraris, ada pertanian, perikanan, dan peternakan. Lalu ada sektor industri, yang mana di sini adanya kegiatan produksi barang. Yang ketiga ada sektor perdagangan. Di sini dimaksudkan adanya aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Berikutnya kita masuk ke fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, serta lembaga ekonomi juga memberikan identitas bagi masyarakat, mengatur kehidupan sosial ekonomi, dan tempat pertukaran bebas. Nah, itu fungsi dari lembaga ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan membahas jenis lembaga sosial yang ketiga, yang mana lembaga agama. Tentu saja lembaga agama ini wajib ada di negara Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai agama yang dianutnya. Nah, lembaga agama di sini diartikan organisasi yang dibentuk oleh umat beragama yang dimaksud untuk memajukan kepentingan keagamaan yang dianut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, lembaga agama ini dibuat oleh umat beragama dengan tujuan kepentingan dan memajukan agama yang dianutnya. Tujuannya di sini untuk meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama. Nah, kalian bisa lihat contoh lembaga-lembaga agama yang terutama ada di Indonesia dari gambar yang tertera pada layar PPT ini. Selanjutnya ada fungsi lembaga keagamaan, yang mana lembaga keagamaan ini berfungsi sebagai tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup umat beragama yang bersangkutan, memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, mewakili umat dalam berdialog dan mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dengan umat agama lainnya. Dari lembaga keagamaan juga dapat menyalurkan aspirasi umat kepada pemerintah
dan menyebarkan kebijakan pemerintah kepada umat. Selanjutnya, fungsi lembaga keagamaan sebagai wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Berikutnya, Ibu akan membahas tentang lembaga sosial dari lembaga politik. Nah, lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintah daerah dengan negara. Lembaga ini juga secara khusus memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan. Tujuannya untuk menegakkan kedaulatan dan keadilan serta untuk memastikan pelayanan sosial bagi setiap warganya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di PPT ini mengenai contoh-contoh dari lembaga politik. Ada partai politik, ada DPR, MPR, dan sebagainya. Berikutnya kita masuk ke fungsi lembaga politik, yang mana bisa kalian lihat di sini ada 3 fungsi lembaga politik, yaitu untuk mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang, sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi, serta untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Baik, itu dari fungsi lembaga politik. Nah, cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Dalam video ini ada 3 jenis lembaga sosial: lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.